Itu kan. Stop. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah IoT dengan proyek dengan judul Sistem Pemantauan Ketinggian Air Sungai Berbasis Internet of Things untuk Mitigasi Risiko Banjir. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Insinyur Lukman Medrivian Silalahi, AMD, STMT, IPM, APEK. Perkenalkan, nama saya Asep Yoga Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Yuhanda Zahra Aulia. Perkenalkan, nama saya Dilarah Fajriyati. Lanjut untuk slide-nya. Baik, untuk latar belakang dari judul di atas, saya akan coba menjelaskan. Nah, diambil dari latar belakang merupakan banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Penyebabnya beragam, mulai dari curah hujan tinggi hingga kurangnya sistem pemantauan dini yang efektif. Kondisi ini menyebabkan masyarakat seringkali tidak siap dalam menghadapi banjir. Di sisi lain, pengembangan teknologi seperti IoT atau Internet of Things membuka peluang baru untuk mengatasi persoalan ini. Melalui IoT, dimungkinkan untuk membangun sistem pemantauan ketinggian air yang dapat memberikan data secara real-time kepada masyarakat dan pihak terkait. Tujuan dari proyek ini adalah mengembangkan prototipe sistem monitoring ketinggian air sungai berbasis IoT menggunakan sensor ultrasonik dan ESP32 yang terhubung ke Firebase guna membantu mitigasi risiko banjir. Lanjut. Nah, adapun untuk bidang fokus dan bidang prioritas kami di proyek ini berada dalam bidang fokus produk rekayasa keteknikan karena menggabungkan teknik perangkat keras dan perangkat lunak untuk menghasilkan solusi nyata. Untuk untuk bidang prioritas, proyek ini masuk dalam kategori digitalisasi karena mengintegrasikan perangkat IoT dengan penyimpanan data berbasis cloud dan dashboard digital yang dapat diakses kapanpun. Yang selanjutnya yaitu kontribusi dan manfaat SDGs dan Asta Cita. Kontribusi proyek ini sejalan dengan beberapa poin tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya yang pertama industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang kedua, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Yang ketiga, penanganan perubahan iklim. Dalam konteks Astacita, proyek ini mendukung satu, pembangunan dari desa dan dari bawah, dua, penguatan SDM dan teknologi, dan yang ketiga, kemandirian teknologi dan swasembada. Untuk yang selanjutnya, metode proyek atau overview. Metode pelaksanaan proyek meliputi 5 tahapan utama. Yang pertama, studi literatur dan analisis kebutuhan. Yang kedua, perakitan sistem atau ESP32 dan sensor ultrasonik. Yang ketiga, pemrograman dan koneksi ke Firebase. Yang keempat, pengembangan dashboard online. Dan yang kelima, dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan. Setiap tahap dikerjakan secara kolaboratif dengan pembagian tugas yang jelas antar anggota. Selanjutnya untuk diagram alir atau flowchart. Diagram alir ini menggambarkan alur kerja mulai dari proses pembacaan ketinggian air oleh sensor, pemrosesan data oleh microcontroller ESP32, pengiriman data ke Firebase hingga visualisasi data ke dashboard. Berikut flowchartnya ada yang eh, sebagaimana yang kita tampilkan di dalam PowerPoint ini. Yang pertama, di studi literatur dan perencanaan, kita akan menganalisis kebutuhan sistem pemantauan banjir berbasis IoT, lalu memilih komponen ESP32 sensor ultrasonik HCSR04, lalu yang selanjutnya kita akan melakukan perakitan dan pengujian sistem, di mana merangkai sensor dengan ESP32, memprogram pengukuran ketinggian dan koneksi ke Firebase. Selanjutnya, pengembangan dashboard online di mana menampilkan data
peak dan ketinggian air secara real time. Selanjutnya, dokumentasi dan evaluasi yang meliputi penyusunan laporan, pembuatan video, penjelasan, dan presentasi. Nah, untuk pembagian tugas dan indikator capaian di kelompok kami, untuk pembagian peran anggota, saya sendiri sebagai koordinator tim dokumen teknis dan pelaporan atau pembuatan laporan, Asep Yoga Firmansyah sebagai perakitan alat, pembuatan video dan desain dashboard, Dila Rahma Fazriati sebagai pemrograman sistem dan integrasi Firebase. Untuk indikator pencapaiannya adalah yaitu data berhasil dikirimkan dan ditampilkan secara real time. Lalu video jurnal dan poster selesai disusun dan siap dipublikasikan. Setelah itu sistem diuji dalam kondisi simulasi dengan hasil yang dapat dianalisis. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian Bapak pengampu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami berharap proyek ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap solusi mitigasi banjir berbasis teknologi di Indonesia. Baik, kami dari kelompok kerja mata kuliah IoT cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.